Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sedang membaca masih ini surat Al-An'am di nggak belum jauh-jauh ini tafsir Jalalain. Saya masih ingat-ingat itu kan ketika saya masih SMA. Ya kalau dulu ya tahun 1995, 1994, 1993, 1992 orang Betawi di Jakarta itu masih belum banyak yang pakai Magicom. Belum banyak waktu saya masih sekolah aja masih kuliah aja itu Magicomnya bukan bentuknya begitu, masih sangat sederhana. Saya ingat itu belinya hari itu udah mahal banget 350.000. Itu udah mahal. Nah, waktu itu orang Betawi masih pakai dangdang dan kukusan. Ada kipas yang dari bambu, kukusan, kemudian tutup saji. Pokoknya benda-benda gituan deh tuh yang dijual. Kemudian ada juga pendil. Apa itu pendil? Itu yang kalau orang Betawi melahirin anak, ari-arinya akan ditaruh, dicuci bersih, ditaruh di dalam pendil, lalu pendilnya dipendem, malam-malamnya itu ditaruhin api. Nah, biasa begitu. Itulah pendil yang dari apa namanya itu? Dari tanah. Kemudian ada kendi. Nah, itu juga termasuk mata dagangan yang saya jual waktu itu. Waktu saya jualan waktu SMA. Dan juga kompor Jawa. Kompor Jawa ini paling laku. Satu lagi adalah apa namanya itu? Pengulekan dari batu kan ada tuh. Nah, itu termasuk mata dagangan saya. Juga ada pengulekan palsu yang dibikin dari semen, dicor. Kalau kita ketok ya patah. Itu ada pengulekan memang dari batu asli, itu batu asli, batu yang di di ditempah, itu bahasanya kan kalau orang Sumatera bilang ditempah. Jadilah itu katanya kata babak kan waktu itu gua dari baru kawin nih beli cobek gini ya nih pengulekan sampai lu udah pada gede nih masih ada dia bilangnya. Juga tempayan tuh masih ada. Nah, itu barang-barang zaman dulu, rumah tangga zaman dulu itu keberkahannya luar biasa itu. Ya dari baru kawin sampai anak-anak udah pada gede, udah mau pada berangkat kuliah ke pesantren, itu barang-barangnya masih ada. Luar biasa itu barokahnya itu. Beda dengan barang-barang kita, dibeli hari ini 2 bulan lagi udah jebol. Kan biasanya begitu juga tuh. Madein sekali pakai. Nah, itu termasuk barang dagangan saya juga. Juga termasuk kompor Jawa. Mungkin kalau di Jakarta itu ada, itu dibikin dari tong drum, dibikin tuh itu cepat itu. Itu diisi minyak kali ya. Kalau sekarang mah minyak tanah kan udah mahal. Mungkin minyak tanah udah 15 ribuan seliternya ya mana sanggup. Nah, itu bagian dari mata dagangan saya. Waktu saya masih SMA, selain juga saya buka-buka buku-buku kimia terutama matematika yang saya suka kan, dan juga yang saya kesel fisika karena nilai saya jelek banget fisika, itu saya juga merakit kompor Jawa sambil jualan di pasar. Saya masukin sumbunya, saya atur begitu kan. Itu ada yang nganterin, si mas tuh yang nganterin, nanti berapa hari lagi dia berapa minggu kemudian udah habis dia datang lagi kan diantar sama dia. Itu ada untungnya satu kompor 20.000. Itu dari situ berkahnya kekumpul duit, alhamdulillah bisa beli tanah. Ya kalau sekarang mah di Jakarta tanah udah mahal, dijual aja itu. Ya sekarang nih di daerah Hutan Jati, di daerah apa namanya, Hutan Jati mah jangan dikata, itu mah udah kagak ada rumah lagi, itu mah udah jadi perkantoran semua. Ini daerah yang baru-baru saya denger nih, daerah mana ya, karena udah lama nggak pergi ke sana. Jadi dulu mah Jati Jengkol namanya, tuh udah nggak ada tuh daerah tuh, katanya tuh udah habis, udah dibeli, entah siapa yang beli, udah nggak ada. Itu termasuk lagi bagian kampung halaman saya yang sekarang dijadiin Bandar Udara Soekarno-Hatta Terminal 2. Nah, itu dulunya itu landasan pesawat, itu dulunya kampung kita itu, kampung tempat saya, nenek moyang saya di situ loh, orang Betawi. Nah, jadi waktu itu termasuk mata dagangan saya juga itu. Kalau pulang sekolah saya jualan itu kan. Alhamdulillah itu berkahnya ada. Ketika orang pada bersaing-saing jualan itu, saya nggak ikut-ikutan. Orang pada itu, ada orang pergi ke daerah, nggak usah saya sebut lah daerahnya itu. Pokoknya daerah itu ngelewatin Jatiluhur ke sono lagi. Yang berangkatnya aja jam 8 sampai rumah lagi udah jam 12 malam pulang hari. Itu dia nyari jauh lagi ke sana. Entah di mana, dia nggak disebut sama dia. Itu nyari pergi ke suatu orang pinter, katakanlah dukun, supaya dagangannya rame. Tapi sampai di sono orang pada, ini 3 orang yang pergi nih. Yang orang pertama ditanya sama dukun, ini cerita dia sama saya. Ya orang namanya juga di pasar. Kalau lu pengen apa? Gua pengen jadi kelihatan keren, katanya kan, pengen ganteng. Ya dikasih susuk, dipasang susuk. Ya kayak jadi keren. Tapi ada pantangannya katanya kan. Kemudian yang kedua, orang kedua nih,
orang tetangga juga, tetangga saya waktu itu dari, gak usah saya sebut lah daerahnya kan, dia pengen apa, pengen sakti, pengen kuat, itu didorong dengan tenaga dalam, dia pegang tembok sama orang jebol temboknya, saking kuatnya tenaga dalamnya itu. Bagaimana kalau orang dipukul, ya gak tahu, udah mungkin setara pukulan Nabi Musa, gak tahu juga dah. Nah jadi orang ketiga ini pengen apa, pengen dagangan saya laku abah, dibilangnya kan. Nah dikasihlah semacam jampe-jampe, doa-doa lah, tinggal saya kan ketawa-ketawa aja. Lu gue liatin jualan lu laku banget, tapi lu kagak pernah gue ajakin, lu kagak pernah mau. Udah saya bilang saya mah kagak ada yang ngajakin ke tempat gitu, orang males ngajakin saya. Pertama saya selalu bilang, aduh gue sibuk mau sekolah, aduh besok ulangan. Saya selalu bilang kayak begitu, tapi juga masih SMA lah. Kawan-kawan saya ini udah pada orang dewasa semua, jadi di pasar kan begitu. Kemudian itu dia tetap, ini dukunnya kemana sih ini anak. Kemana dukunnya ini, jualan dia rame banget. Dia bilang, ya kagak tahu. Dia nyari kemana-mana, padahal mah tuh jalbu rezeki, jimat rezeki, biar rame jualan itu ada di atas sejadah di kamar kita di rumah setiap pagi. Apa itu? Sembahyang duha 8 rakaat, 12 rakaat, kan itu disebut sama Rasulullah itu. Dalam hadis Rasulullah, kama kalau Rasul disebutkan padilah-padilah sembahyang duha. Kemudian juga membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Kan ada hadis Ibnu Mas'ud itu jelas-jelas banget itu. Khalifah Utsman berkata, bolehkah aku tinggalkan kepada engkau harta? Saya tidak perlu, kata Ibnu Mas'ud itu. Karena ya untuk anak-anak perempuanmu, kasihan dia nanti. Nah, nggak usah, karena saya sudah meninggalkan mereka kunci harta. Apa itu? Ya Rasulullah bilang, membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Nah itulah, dia kagak tahu saya baca itu tiap malam, tapi saya diam-diam aja nggak saya cerita. Jadi kan ketika saya tinggalkan belajar, kuliah, barulah orang itu yang saingan semata dagangan tuh, barulah mereka pada narik nafas. Anak ini udah kagak ada. Kemana dia pergi kuliah katanya kan? Kuliah di mana? Ya gak usah saya sebut lah fakultasnya, pokoknya fakultas yang paling sulit, dan juga fakultas itu yang susah banget masuknya dan bayarnya mahal. Saya mah kagak kena mahal. Waktu itu saya masih 210.000 bayarnya karena negeri. Nah, kemudian kawan itu baru pada kegirangan, saya udah pergi kan. Kemudian warung saya tutup, kemudian nggak jualan itu lagi, kemudian dikontrakin. Nah sementara saya mulailah merantau mencari hidup baru. Padahal mah yang namanya rezeki itu 9 dari 10 rezeki adalah di perdagangan. Rata-rata itu orang Arab itu kan ada tuh di dalam surat apa ya, disebutkan mereka itu kalau berjalan pada musim dingin dan pada musim panas. Itu kalau musim panas berdagangannya ke negeri anu, itu orang Arab Quraisy itu pada tahun itu, pada zaman itu. Kalau musim dingin perginya ke negeri anu, kan begitu kan. Ya, saya lupa itu negerinya yang di mana yang dituju. Lila fi Quraisyin, ila fihim rihlatas sita'i wasyaib. Rihlah mereka sita'i wasyaib, pada musim dingin dan musim panas dan musim dingin. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu disebut Baitul Atiq, rumah tua. Bahasa Arab itu Baitul Atiq, sedangkan Mekah itu berasal dari kata baka, menangis. Menangis, baka itu artinya menangis. Jadi orang yang datang ke Mekah rata-rata pada menangis. Biasanya orang Betawi nih kalau pergi haji, insya Allah nanti kita cerita haji, kira-kira sebulan lagi dah, insya Allah panjang umur sehat badan, kita cerita tentang, kita kupas masalah haji berkaitan dengan bulan haji yang akan datang. Jadi biasanya orang Betawi itu kalau pergi haji itu selalu berdoa di Mekah sambil berkata, Ji, kapan lu balik lagi? Pergi aja dari depan Ka'bah, belum masih di depan Ka'bah nih udah nanya kapan gue bisa balik lagi kemari. Udah minta balik lagi. Biasanya juga orang Betawi begitu. Dan kebanyakan nih orang Betawi ukurannya apa, haji. Dagang lu rame banget tahun depan nih lu pergi haji. Banyak banget tuh orang yang ngomong kayak gitu tuh sama saya tuh. Emang lu berguru kemana sih? Selalu kalimat itu tuh. Lu dagang rame banget gue liatin, makin maju aja dagangan lu. Lu tahun depan udah bisa pergi haji tuh. Ya kagak tahu. Kita udah duluin. Jojo udah baru ngomong, kita udah duluin nih. Kita udah duluin. Jadi
Emang lu berguru kemana, katanya begitu kan. Ya nggak kemana-mana, saya pesantren, kata saya gitu kan. Dia nggak tahu ada yang ada kesaktian yang saya simpen itu. Apa itu? Ya yang diajarkan oleh Rasulullah, melaksanakan sholat duha. Yang penting kan berkahnya kan. Banyak juga kalau kagak berkah, bagaimana bisa berkembang? Berkah itu apa sih? Orang Betawi bilang barokah. Barokah itu tumbuh dan berkembang. Dia tumbuh dan berkembang, itu ada perkembangannya, ada pertumbuhannya. Nah itulah yang namakan berkah. Dulu saya waktu kecil-kecil, waktu saya belum dagang lah, itu ada di sebelah saya, di depan ya, ada orang jualan toko sembako. Mula-mula rame jualannya. Lama-kelamaan sepi, 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 lalu tutup warungnya. Banyak orang yang datang ke situ. Waktu itu kan saya kecil-kecil nggak tahu. Waktu itu masih SD kalau nggak salah. Dibilangnya sebelum saya berangkat pesantren, emang kenapa toko itu banyak utangnya, dibilang kan, jadi tutup dah tuh. Nah, begitu katanya tuh. Itu mungkin barokah yang nggak ada sama kita. Asal ya inilah kebiasaan yang saya ulang-ulang berkali-kali. Masalahnya apa? Masalah riba. Karena saya juga merasakan itu. Riba itu menutup jalur rezeki kita. Allah menyuburkan sedekah dan Allah akan memusnahkan riba. Kita akan juga kadang-kadang alah jualan juga kayak riba. Kenapa? Belinya 1.000 dijual 1.200. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Orang-orang yang pikirannya apa ya namanya, sekuler kan bilang dagang itu macam riba. Ya lu baru ngomong, Al-Quran udah ngejelasin dari jauh-jauh hari. Orang-orang itu berkata al-bai'u mislu riba. Dagang itu seperti riba. Tapi wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau jual beli transaksi itu insya Allah kita jaga nih timbangan kita. Jangan kebanyakan karatan di timbangan. Nanti berat di kita, untung di kita, rugi di orang. Ada juga sukatan itu diketok kalau dia masuk ke dalam supaya berkurang. Kemudian ada lagi itu, saya udah pernah itu ngerasain, terutama bengkel nih yang jahat banget nih. Dulu saya waktu bengkel, saya naik motor nih sama orang tua, pergi motor rusak di jalan, berhenti. Bawa aja Mbak ke bengkel itu. Wah nggak bisa, dia bilang bapak saya. Kita tuntun aja sampai ketemu bengkel yang jadi tukang bengkel Cina, dia bilang. Emang apa Pak? Kalau bukan Cina nih dipretelin barang-barang kita dalam, diganti sama bekas. Lah karena saya udah ngerasain juga. Kudu cari Cina karena Cina mah jujur, dia bilang. Ya begitu kalimat, karena emang udah kebiasaan begitu. Akhirnya orang nggak percaya lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah berkahnya surat Al-Waqiah dan berkahnya sholat duha yang pernah saya rasakan ketika saya dagang masih SMA. Gitu sampai kebangun rumah itu sampai sekarang masih ada itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.